Ke lapangan mengembala keldai, bawa unta ke tengah gurun. Sebelum pidatonya saya mulai, izinkan saya membawakan pantun. Air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan. Izinkan saya ucapkan salam kepada para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Anda Fatmawati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah kami dan teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya kita masih diberikan nafas kehidupan dan kesehatan hingga pada saat ini. Saya Nadia Mulia Sarah selaku mahasiswi UIN Raden Fatah Palembang ingin menyampaikan sebuah pidato yang bertemakan implementasi Bhinneka Tunggal Ika dalam moderasi beragama. Saudara sebangsa setanah air, seperti yang kita ketahui, Indonesia dikenal sebagai kebudayaan dan keagamaannya yang sangat kental. Walaupun terdiri dari banyaknya ragam agama dan kepercayaan, Indonesia dapat saling merangkul dan bertoleransi. Banyak di luar sana yang penduduk negaranya masih belum bisa menerima perbedaan antar agama sehingga kerap terjadinya rasisme di negara tersebut. Bersyukurlah kita tinggal di Indonesia, di mana para penduduknya hidup berdampingan dan saling merangkul satu sama lain walaupun memiliki banyak perbedaan. Saking kental dan eratnya keagamaan di Indonesia, landasan dan hukum di negara ini pun tak luput dari unsur keagamaan. Seperti yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sila pertama, serta terdapat pula beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur kehidupan beragama, seperti Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Haji, Undang-Undang Zakat, dan Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Walaupun Indonesia bukanlah negara Islam, akan tetapi prinsip-prinsip Islam sangat mempengaruhi kebijakan politik di Indonesia. Selain landasan dan hukum yang terikat oleh keagamaan, ada pula kebudayaan yang dipengaruhi oleh unsur agama seperti tarian-tarian yang ada di Indonesia. Contohnya tarian Bali yang biasanya dipengaruhi oleh agama Hindu dan tarian-tarian yang berasal dari daerah Aceh yaitu tari Saman dan tari Saudati yang dipengaruhi oleh agama Islam tentunya. Hal tersebut dapat menegaskan bahwa agama mampu mempengaruhi budaya yang ada. Ada pro dan kontra dalam menanggapi budaya yang dikaitkan dengan ajaran agama. Misalnya, saat seorang penari memakai kostum yang terbuka seperti memakai jarik, kembang, dan sanggul yang merupakan budaya cara berpakaian masyarakat Jawa pada zaman dahulu, sekarang hal ini dapat dipandang rendah dikarenakan aurat yang terbuka dan tidak sesuai dengan ajaran agama. Padahal itu memang merupakan sebuah pelestarian budaya yang mana dari dulu itu sudah seperti itu. Bukan hanya itu, masalah juga kerap terjadi saat budaya dibenturkan dengan nilai-nilai agama. Mari kita bernostalgia dengan peristiwa pada bulan Oktober 2018 yaitu adanya pembubaran yang dilakukan oleh pihak-pihak atau sekelompok orang terhadap warga yang melakukan kegiatan sedekah laut di Pantai Baru, Bantul. Sebenarnya, sedekah laut merupakan budaya yang sudah ada sejak dulu dan turun-temurun dari generasi ke generasi sehingga memang perlu untuk dilestarikan. Dan pembubaran ini sangat disayangkan karena bisa terjadi di bangsa yang katanya budaya dan beragama ini. Para hadirin yang saya banggakan, apakah Anda memiliki teman atau saudara yang berbeda agama dengan Anda? Mungkin saya rasa banyak. Bagaimana perasaan Anda mengenal dan dekat dengan orang yang memiliki kepercayaan yang berbeda dengan Anda? Apakah Anda merasa sedih, kesal, marah? Jika Anda merasa kesal, sedih, atau marah, mungkin Anda belum bisa mendalami arti dan makna dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Istilah Bhinneka Tunggal Ika sendiri awalnya diambil dari kitab Kekawin Swastama karya MPU Tantular yang artinya berbeda-beda itu, satu itu, tak ada pengabdian yang mendulang. Dari arti tersebut dapat saya simpulkan bahwa makna dari Bhinneka Tunggal Ika ialah di mana ada perbedaan, entah itu dari segi agama, ras, budaya, dan lain-lain. Kita harus tetap satu dan saling melengkapi satu sama lain untuk kesatuan Republik Indonesia. Memiliki pandangan yang berbeda di negara yang majemuk ini sah-sah saja, akan tetapi tindakan yang dilakukan setelahnya itu biasanya dapat menimbulkan masalah dan pertentangan. Jadi dalam hal ini akan lebih baik jika setiap orang sadar untuk menambahkan jiwa toleran dalam dirinya. Indonesia sendiri juga tidak hanya mengakui satu agama, melainkan 6 agama, yaitu Islam, Katolik, Protestan,
Kristen, Buddha, Konghucu, dan Hindu. Selain itu ada juga beberapa aliran kepercayaan lain yang sudah menyatu dengan penduduk Indonesia seperti Kajewan, Sunda Wiwitan, Merapi, dan masih banyak lagi. Selain dari 6 agama yang disebutkan di atas, ada pula kepercayaan yang bernama animisme. Animisme merupakan sebuah kepercayaan di mana para pengikutnya percaya bahwa setiap benda yang ada di bumi ini memiliki roh yang harus dihormati agar tidak mengganggu kehidupan manusia. Meskipun tidak diakui oleh pemerintah, tetapi masih saja ada animisme di beberapa wilayah di Indonesia. Berbagai macam varietas animisme sudah dipraktekkan di wilayah ini sebelum datangnya agama Hindu di Indonesia. Namun, selama berabad-abad, aliran animisme ini telah bercampur dengan agama-agama monoteistik utama, yang mengakibatkan adanya beberapa keyakinan lokal tertentu. Untuk memenuhi penetapan nilai Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, animisme cenderung digolongkan sebagai umat Hindu karena agama ini lebih fleksibel untuk menerima aliran ini. Sebagai seorang mahasiswi, dapat saya simpulkan bahwa saya yakin kita sebagai bangsa yang majemuk bisa berjalan berdampingan tanpa perlu untuk saling membenturkan perbedaan yang ada. Perbedaan adalah jalan menuju kemuliaan. Perbedaan ini membuat kita berpikir bahwa kita harus memiliki perspektif yang berbeda untuk menemukan solusi yang lebih baik. Karena jika Tuhan tidak membuat perbedaan, maka kita tidak akan pernah belajar apapun. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah wawasan bagi kita semua. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk hadirin di ruangan ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan di pidato yang saya sampaikan. Kalau ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh dong saya pidato lagi. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.